Inilah bebek di kandang Sultan alias kandang Kang Ucu ya, dengan usia 7 bulan sudah berproduksi 70 sampai 75%. Mungkin sekarang ada kenaikan lagi, kemarin kan rata-rata 70%, sekarang 75%. Mungkin di sini ada perbedaan masalah pakannya. Campurannya ada tepung roti sama dedak, terus campurannya keong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan dengan channel Ujang Koek. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya. Dalam video kali ini saya kembali mengunjungi kandang Kang Ucu alias kandang Sultan. Nah, kesempatan ini saya akan mengupas tuntas bagaimana pakan yang dipakai di kandang Kang Ucu ini, campurannya apa saja, komposisinya seperti apa, karena beda peternak, beda cara perlakuan dalam membuat pakan. Yang penting kebutuhan nutrisi terpenuhi, kalorinya cukup, IM-nya cukup, proteinnya tercukupi. Jenis apapun pakannya, maka bebek akan rajin bertelur sesuai target harapan peternak. Seperti di kandang Kang Ucu ini, saat ini sudah berproduksi 75% dari 245 populasi. Jadi sekitar 180 butir lebih. Nah, itu udah sangat lumayan karena bebeknya baru menginjak usia 7 bulan. Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang dengan Kang Ucu, pakannya apa saja. Mungkin nanti di tempat teman-teman ada pakan yang serupa dengan di kandang Kang Ucu alias kandang Sultan ini bisa diterapkan, sehingga kita dalam berternak bebek itu tidak berpatokan sama pakan jadi pabrikan, karena sudah pada tahu ya sekarang pakannya sangat mahal dan tidak sebanding dengan harga jual telur yang notabene ngendon, gak naik-naik ya harga telur bebek itu. Nah, jadi di sini kita sebagai peternak harus jeli meracik pakan yang cocok untuk bebek petelur. Oke, itu Kang Ucunya sudah ada tuh di kandang. Kita paranin saja, tanya saja, barangkali dia mau buka rahasia pakan yang dipakai beliau ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama Kang Ucu ya, yang punya kandang bebek Sultan. Sekarang kita akan membahas pakan apa saja yang dipakai di kandang Kang Ucu ini, karena beda dari kandang-kandang yang lain ya. Jadi setiap peternak itu punya resep pakan masing-masing. Nah, saya udah bersama Kang Ucu. Pagi Kang. Pagi. Duduk Kang. Kalau boleh tahu, duduk aja Kang. Duduk. Kalau boleh tahu Kang, pakan yang dipakai di sini selain konsentrat ya, apa aja campurannya Kang? Campurannya ada tepung roti sama dedak, terus campurannya keong tapi nggak kuah. Oh, jadi konsentrat, Iya. tepung roti, ya tepung roti bagus teman-teman ya, dedak, selingan siang dikasih keong. Nah, untuk konsentrat pakai merek apa Kang? Konsentrat pakai global, merek biasa, bukan red. Global biasa red ya. Global biasa 544. Tapi di sini hasil telurnya lumayan bagus ya, karena dikasih keong. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi intinya gitu teman-teman, walaupun pakai konsentrat yang bukan merek, kalau yang red yang bisa menghasilkan telur merah, asal dikasih keong pasti hasil telurnya bagus ya, oren. Alhamdulillah. Sekarang perkembangannya telur ada peningkatan. Ada peningkatan di telur juga ya. Ya, per harinya juga bertelur baru mau nyampe 180 lah dari populasi 245-an bebeknya. Terus ini bebek kalau boleh tahu udah berapa bulan di sini Kang? Kira kurang lebih ada 7 bulan lah. 7 bulan ya. Iya. Di 7 bulan dari usia 0 itu berarti Iya. di kandangnya ini kan beli bayah. Ya, beli baya dari umur 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Iya. Produksi udah 180, sekitar
65 sampai 70%. Nah, untuk komposisi pakannya kan, ini kan pakai 3 macam ya, Iya. tepung roti, dedak, konsentrat, Dedak juga dua itu, 2 macam. dua macam, yang halus sama yang kasar. Nah, dasar. Nah, untuk komposisinya per hari, karena kita harus ngitung pemakaian pakan setiap hari supaya dapat untung juga kan. Iya. Nah, dedaknya berapa kilo, tepung rotinya berapa kilo, konsentrat berapa kilo dalam satu hari. Dalam satu hari itu sekali makan dedak 15 kilo kurang lebih, sama sentratnya kurang lebih 6 kilo. Itu tepung roti 10 kilo. 10 kilo. Nah, untuk biaya pakan mungkin tepung roti kan beda tempat beda harga. Iya. Dedak beda tempat beda harga. Konsentrat pun begitu. Jadi di sini untuk sementara tidak bisa mendikte biaya segini. Cuman untuk biaya di sini dengan populasi 245 ekor per hari habis berapa puluh ribu gitu lah, 100.000 global aja kan, Kurang lebih 130-an 130.000 per hari, dengan menghasilkan telur sekitar 80-an. 180 butir. Nah, kali penjualan telur di sini ya udah kebaca ya, harga telur pun di lain tempat lain harganya. Mungkin di tempat teman-teman lebih mahal atau lebih murah, tapi di sini dengan biaya pakan 130.000, hasil produksi telur 180, ya alhamdulillah lah, sudah untungnya sudah Adalah lumayan buat buat ini ya. Oke. Nah, itulah penjelasan Kang Ucu tentang racikan atau komposisi pakan yang dipakai di kandang beliau. Nah, jadi totalnya ada 31 kilo ya. 15 kilo dedak, 10 kilo tepung roti. Sebetulnya bukan tepung roti ya, roti tawar yang sudah expired, reject. Nah, 6 kilo konsentrat. Jadi 31 kilo. Mungkin di sini ada peternak yang suka menghitung kebutuhan pakan bebek, loh kok 31 berarti kurang dong per ekornya. Ndak juga ya. Jadi 31 kilo dibagi 245 per ekor per hari 126 gram. Harusnya kan 160 gram. Nah, karena di siang harinya dikasih lagi keong, jadi ada pakan bantuan yaitu keong. Jadi setelah dihitung-hitung cukuplah pakannya dari asupan protein, energinya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau sekarang terlalu panjang durasinya, mungkin besok atau kedepannya saya akan menghitung kandungan nutrisi protein, apalagi yang ada di kandang Kang Ucunti. Mungkin sebagian penonton ada yang penasaran atau ada yang ingin meniru memakai pakan seperti itu ya. Jadi nanti kedepannya saya akan membuat video tentang bagaimana cara menghitung kandungan protein, nutrisi dan lain-lainnya. Ya, rupanya cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.